Nadhara melihat, menghadirkan. Allah hadir. Allah menghadirkan. Nadhara, Allah melihatkan. Dan ujung-ujungnya ya seseorang itu sudah makom ini ya bisa melihat apapun. Nggak ada batas. Paham, Bang? Jadi mata hati bisa melihat tanpa batas, tanpa hijab. Paham, Bang? Jadi penglihatan mata hati itu lebih waspada, lebih tajam, bisa menerobos dimanapun, kapanpun. Paham? Dampaknya apa? Ya, melihat keindahan-keindahan yang ada di malakut, ya. Keindahan-keindahan di dunia ini. Keindahan yang melakukan, yang mengatur dunia akhirat. Keindahan alam ini. Maka kesimpulannya, falaisa fid dunya nikmatun. Dunia nggak ada kenikmatan. Nggak ada keinginan. Kok nikmat ingin itu hanya sekilas, lap begitu. Lap, ya. Lap, itu. Paham, Bang? Itu. Nikmat nggak ada. Coba kita renungkan. Pati Korja, berapa nikmatnya dunia? Sul. Kasus juga sedinoan, ya. Ya. Akhirnya sumpah karo nikmat titik. Pati Korja mulai ya kasus suwe-suwe lah. Banyak mana nikmat kau sumpah ke? Itu aja. Itu gambarannya tahyuru tarfun. Baik, akan di Pati jam loh. Nikmatnya karo sumpah akan di. Kesumpah ya? Nah, apapun terjadi. Ya. Ya, itu. Nggak ada. Nikmat lap hilang. Nap hilang begitu. Memang belum tempatnya, belum. Enggak tempat nikmat. Hanya ngincipi ya. Ya. Ngincipi dong. Maksudnya nikmat ngincipi dong. Ya. Ngincipi, merasakan. Ngincipi cate. Ngincipi dong sih. Ya, maksudnya nikmat. Belum enggak bisa. Mampu dong, ya nikmat. Mampu. Al-mujin jannah, mampu dong, maksudnya nikmat. Mampu kopi gak ngombe, nikmat. Enggak nikmat mampu dong. Ya. Itu bahasanya. Itu bagi orang yang sudah sampai makomnya. Bagi orang yang sudah hidup hatinya, sehat hatinya. Paham, Rek? Ya. Bagi orang yang punya iman. Apa begitu? Bahasa Nabi kan penjara. Dunia penjara ya. Bagi orang beriman. Surga bagi orang yang tidak beriman. Kan itu tekstualnya. Pas ya. Kalau dengar ya tahu ya. Ya, itu tekstualnya begitu Nabi sering dawuh surga itu ya, dunia itu surganya orang yang enggak beriman. Dunia surganya orang yang tidak beriman.
Beriman yang ngincipi tok. Ya bukan surganya. Bagi orang beriman, bagi orang yang hidup hatinya. Mulai isuk sampai isak senenge kalau senepakan di Jul. Seneng kalau senepakan di. Mulai isuk sampai isak agak senepa ya. Iya. Itu ya. Sampai rabi dik, mulai rabi. Sampai saat ini berapa tahun? 17 tahun. Akhirnya seneng. 17 tahun rabi ini. Banyak mana senepnya kalau seneng nih? Senep ya. Itu bukti memang bukan surga dunia. Itu bukti ya. Walaysa bidunya nikmatun. Tidak ada kenikmatan dunia. Ingat bagi orang beriman. Bukan tempatnya nikmat. Walaysa. Hakikatnya. Iya, masuk akal. Ingat bagi orang yang beriman, hatinya hidup. Walaupun senep dilakoni ya. Ya, dilakoni ya. Itulah memang dulu swarga dilakoni ya. Disabar-sabar, dikuat-kuat nih. Ya. Itu. Enggak boleh putus asa. Ada lagi? Silakan nanya. Silakan. Silakan. Ya. Ada penjelasan tentang hati, ada dua, ada hati sanubari, ada hati nurani. Itu tekstualnya begitu. Kita pengen. Hati anatomi manusia itu hati itu hanya satu. Yang dimaksud hati sanubari dan hati nurani itu benar. Yang di tengah-tengah kalau di anatomi itu jantung. Yang dimaksud hati nurani itu tempatnya di jantung. Jantung. Oh, di jantung. Penyeimbang. Jantung. Itu kod spot kekuatannya sih itu. Posnya itu di Ya. Loop itu. Bahasanya Nur Muhammad. Cahaya. Paham? Itu. Semua punya. Sama. Ya, cuma ya tadi itu kita ada punya wasilah. Oh ya. Punya wasilah. Apa itu ilmu? Biar bisa menfungsikan semua organ itu. Jaga. Ilmu, wasilah ya. Wasilah. Bikin media bisa mengoperasionalkan semua organ tubuh. Apa begitu? Punya ilmu. Ilmu kan cahaya.
Saya terima, tik. Bisa. Itu. Jadi wasilahnya kita bisa mengoperasionalkan semua organ tubuh adalah ya ilmu. Maka dalam dunia tasawuf amali kan thariqah itu tahap jenjang. Bahasanya makom ya. Ya. Secara tekstual ada makom ini bermacam-macam. Tahapan. Itu semuanya untuk mengoperasionalkan semua organ tubuh. Ya, jantung, semua ada dalam ginjal, semua ada, otak ada, semua ada. Itu dalam dunia tasawuf amali atau thariqah. Paham? Semua punya organ sama, bedanya wasilahnya beda. Wasilahnya yang beda, ya, ilmunya yang beda, cahayanya beda. Jaga. Itu. Maka kita terus berupaya ke sana supaya organ tubuh kita semua maksimal bisa kita operasionalkan. Bahasanya kan tekstualnya yusabbihu ma fis samawati. Jadi semua organ yang ada di langit, di dunia, semua bisa untuk mentasbihkan kepada Allah. Itu ya tekstual ya kon ya. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bahwa semua makhluk yang ada di langit, di bumi, semua mensucikan kepada Allah. Bertasbih kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, jadi sebaik kita punya organ tubuh sama dengan langit dan bumi. Ya. Bahasanya itu alam zohir. Itu langit bumi, alam kabir. Itu bisa berfungsi kalau kita punya wasilah, yakni punya ilmunya untuk mengoperasionalkan. Misalkan, tahu kliknya deh ya, tahu passwordnya, ya Jul, itu. Jadi pahami. Bahasa tempat muaranya itu apakah memang betul ada bertempat di fisik, di fisikannya apa metafisika? Seperti misalkan kita di dunia sekretaris yang menyatat perbuatan baik dan buruk kita, kanan dan kiri, malaikat, profit, aktif. Ini sebetulnya letaknya itu di fisiknya apa metafisik sebetulnya? Metafisik. Iya. Berarti nurani seperti itu. Iya. Bukan di hati yang sebenarnya. Bukan. Hati nurani. Hati nurani di situ memang hati secara metafisik, rohan. Ruh. Oh. Nah, kalau secara fisika misalkan, kalau dicuplik kena malaikatnya gitu. Kalau dicuplik kan kena malaikat. Kan buyona anak-anak begitu. Setiap ada yang fisika, ada yang metafisika. Kita kan dua, ada zahir, ada batin. Ada jasmani, ada ruhani. Paham tuh? Ya, itu. Dua. Itu. Bahasanya ada dua. Jangkep ganep. Berpasang-pasangan. Maka jasmani kan butuh makan ya. Itu jasmani butuh makan. Ruhani juga butuh makan.
butuh makan. Dalam tekstualnya ya umumnya rohani itu butuh makan. Makanya apa ya gitu, waktu sholat, waktu puasa, itu makan rohani. Contoh kalian bisa sholat ya, kok enggak, kan galau ya, bingung ya, karena belum ngasih makan rohani, masih ada kekurangan diri, nggak penak ya, karena belum ngasih makan rohani, belum sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban, itu bentuk makan rohani. Orang yang punya iman pasti galau, bingung, merasa belum ngasih. Itu sama dengan jasmani. Wah ya maam ya, ya kamu kan bingung ya, senep ya, ya gitu. Sama itu. Maka bahasanya wong kampung siraman rohani ya, disirami rohani ini kan begitu. Siraman rohani, siram banyu wono ya, didusi rohani juga begitu. Dikasih ilmu, dikasih wasilah, biar rohnya itu hidup. Hidup berarti itu berfungsi hatinya. Ada cahayanya bisa keluar menyinari akalnya, pikirannya, mengurangi galau. Itu bentuk siraman rohani. Apa wasilahnya? Ya ilmu. Paham ya? Paham? Itu. Gon. Sodakotun. Iya dah. Sodakotun dah. Kala dawuh sapa Syal Jilani alaika. Netepana sapa sira bisumti kelawan sumti, meneng. Wal hilmi lan hilm, bijak. Aris anjahlil jahili, ngedoi wong kang bodone, wong kang bodoh. Wa saurani topaihim lan ngedoi pira-pira wateke wong kang bodoh. Wa nufusim lan nafsune wong kang bodoh-bodoh. Wa awam pira hawa nafsune wong kang bodoh-bodoh. Amma idza urtukibat, anapun tatkalane wis den lakoni apa maksiatul haqi, maksiat mari Allah azza wa jalla, fala sumtah, mongko aja meneng sapa sira. Ana siduhune meneng iku yahrumu dadi haram. Ya siru bakal dadi apa kalam dadi iku ibadatan, dadi ibadah. Ngomong rek aja zina, rek aja main. Jelas ya. Itu dadi ibadah. Wa tarkuhu lan ninggal ngomong iku maksiat. Ida qadarta kala mampu sapa sira ala amri maring perintah bil ma'ruf kalawan kebagusan, wa nahyi lan mampu nglarang bil mungkari saking perkara kang mungkar. Ala tukosir mongko aja nyendhek sapa sira anhu saking amri bil ma'ruf al mungkari. Nek mongko siduhune amar ma'ruf iku babu khairin, lawange kebagusan, pintu kebaikan. Kot hudiha kan teman-teman mesti buka. Apa wajika dalan sira, babadir mongko aga-aga sapa sira bidhuli kelawan mancing fi indalem babuka buat korobani lil jilani. Jadi kalau kita sudah sampai level ya bahasanya penglihatan
mata hati, ya kita banyak diam, bijak, ya nggak mungkin kita mengikuti hawa nafsu, nggak mungkin kita mengikuti ya hal-hal yang tidak baik. Ingat, kalau kita melihat orang-orang yang pada Allah, maka kita boleh ngomong, kalau enggak diam saja. Paham ya? Itu bentuk syariatnya tetap digunakan. Tetap syariatnya digunakan. Rek ojo ngono rek, rek salat, rek poso, kan bentuk tetap digunakan syariatnya. Walaupun mata hatinya berfungsi, tetap digunakan syariatnya. Enggak meneng tok, wah. Salat enggak, poso meneng tok, itu namanya bodoh. Jauh dari kebenaran. Walaupun hatinya berfungsi baik, normal, ya hebat, bisa melihat apapun, tetapi kalau sudah pada Allah maksiat ya, nggak sholat, nggak puasa, kita ngomong itu sebagai pintunya kebaikan. Paham ya? Gitu ngomong, kok enggak apa-apa. Penting ngomong, ya nggak ngono rek begitu. Ayo rek, sholat rek, itu bentuk ngomong. Diterima monggo, enggak apa-apa. Itu sudah gugur kewajibannya. Paham? Sebagai seseorang yang punya pandangan mata hati, tetap ngomong kalau ada orang yang melakukan maksiatul haqqi. Paham? Itu bentuk syariatnya, tetap jalan syariatnya. Nggak dibatin, itu enggak. Iya, kebatinan. Dia melihat level apa, di mana. Oh, silakan tanya. Jadi kesimpulannya, hatinya baik, juga jasmaninya baik. Kesimpulannya, hatinya baik, dampaknya jasmani baik. Rohani baik, dampaknya jasmani baik. Nah, kamu membangun jiwanya. Paham? Jiwanya baik, badannya baik. Itu kesimpulannya. Paham, Jun? Jiwa kan hati ya. Baik, maka badannya baik. Akal kan badan. Baik. Mata badan, baik. Tangan baik, semua baik. Kalau jiwanya baik, gerakannya selalu yang positif. Rating itu gak ngiwotok tuh ya, nengen. Jiwanya gak baik, rating ngiwotok, mau nengen belas, berarti gak baik, kurang baik jiwanya. Silakan. Berarti Jamiro. Silakan. Tutup ya, silakan tanya. Berapa jam ya? Kasih waktu seberapa jam, silakan. Monggo. Ini ada tetangga saya bulan puasa, dia makan, rokokan, dia juga merasa melampaui syariat. Kemana yang semacam ya. Jadi kalau ada orang sudah merasa melampaui syariat, lampau ya. Ya sampai dia nggak sholat, nggak puasa, itu kan bahasa mereka kan baik ya. Ya, wis nyampe bahasanya. Ya, wis nyampe gak apa-apa, wis nyampe. Ya, di bahasa mereka. Ya, kita sebagai orang awam, orang umum, ya kalau mereka ingin tanya, ya kita ingatkan. Kalau enggak, ya dilihat saja. Karena bukan kewajiban kita. Cuma dari musuh. Oh iya. Itu dampaknya panjang.
Jadi orang-orang sok hebat, sok makrifat, ya itu tidak nggak mau syariat, karena itu namanya jahlun jahilin, orang yang bodoh, wasilahnya kurang. Dianggap poso, dianggap sholat itu syariat, ya. Dia sarungan kan juga syariat ya, nutup aurat ya. Kok dia wudhu telanjang, nggak apa-apa, nggak sholat ya, mau telanjang. Itu orang yang bodoh, kurang wasilahnya, kurang ilmunya. Dia kan masih tutup aurat ya, berarti dia bersyariat. Masuk akal? Kok dia telanjang, monggo gak sholat, mau telanjang. Mau sarungan ya, mau selonona dia monggo. Tidak usah sholat, karena akalnya nggak sehat. Itu orang yang namanya anil jahilil jahil. Jauhilah orang-orang itu. Memang kurang wasilahnya, kurang ilmunya. Dianggap poso, sholat itu syariat, ya enggak, terkait banyak sekali itu syariat. Paham bang? Dia masih sarungan, masih pakai celana, itu bukti syariat. Apa nutupi auratnya? Dia punya malu, ya. Jadi akalnya sehat ya, akalnya sehat. Itu syariat, namanya syariat. Paham bang? Itu. Jadi kita kalau ketemu orang itu tidak usah ya debat-debat, cukup dibaca yang nampak-nampak saja. Kalau usah dalil, nggak usah dalilan, ya, nggak usah. Yang mana-mana dalilnya itu ya. Tuh rasional kan. Kalau dia minum kopi cek begini kan syariat ya. Kalau diwasi kok habis, itu hebat namanya, hakikat ya. Ya, diwasi kok habis, ya itu hakikat. Cek begini, bisa teman syariat ini. Ini syariat. Syariat. Tuh logika. Dia masih berbaju, syariat itu. Nutup aurat ya, syariat. Banyak akalnya sehat. Aku pernah itu didatangi orang-orang itu banyak sekali. Jadi kelompok Gunung Kawi, Gunung Arjuno banyak sekali itu. Ya dia menganggap hanya ini, enggak begitu, syariat banyak sekali terkait. Tidak hanya sholat, nggak hanya puasa, nggak ada haji, banyak sekali itu syariat. Kan syariat kan rambu-rambu dalam kehidupan. Syariat rambu-rambunya Allah dalam kehidupan. Bagiannya kan mahdohnya sholat ya, itu mahdoh, ibadah mahdoh, ya itu. Guru mahdoh banyak sekali. Nah, untuk jagung diincepno ya, jenis syariat itu. Oh ya, disyariati diincepno di banyoni ya, itu jenis syariati. Kok dimajukan ngomah ya, itu memang nggak mungkin ya. Ya, jadi rasionalkan aja. Kok gelem ngurit gabah, berujuk disyariati. Logika kan begitu. Jadi paham ini? Jadi tidak usah kita mencela, tidak usah membenci. Itu bermacam-macam. Karena apa? Dia kurang wasilahnya, kurang ilmunya. Bener dewe, ya. Enak dewe, pin ya. Itu. Itu banyak. Sopo ke Wonorejo kan? Apa? Nggak ngaku nabi. Ya, karepe dhewe. Benere dhewe. Ya, itu. Jadi maklum wasilahnya kurang, ilmunya kurang. Macam-macam lagi. Jadi semangat agamanya kuat tapi nggak punya ilmunya.
Ada lagi? Masalah ini kan ada isu yang masalah pertikaian. Pertikaian. Karena perbedaan antara Ustaz satu dengan Ustaz Hmm. yang lain. Dia satu dengan yang lain. Sebenarnya kalau ilmu wasilah itu kan biar orang itu lebih tenang. Kenapa kok banyak perbedaan? Jadi perbedaan di antaranya ilmuwan ya bahasanya ulama ya, ilmuwan, ustadz, ilmuwan. Kalau kita menyikapi ya kalau dia perbedaannya itu kita rasionalkan, memang itu kehendak Allah. Beda. Semua kehendak Allah. Kita kalau menyikapi dalam bahasanya akal kita kan dikasih kurang wasilahnya ya jadi laknat, melaknati yang nggak sama. Ya, kalau kita punya wasilah banyak itu rahman dari Allah. Beda ya, ihtilaful ummati kan rahmatun. Ya, jelas sekali kalau kita punya wasilah banyak, punya ilmu banyak. Tidak hanya ulamanya, beda-beda umat, juga rahmat dari Allah kok. Ihtilaful ummati juga rahmatun. Tinggal sejauh mana orang itu menyikapi. Beda semua kehendak Allah, bukan kehendak kita. Maka kita bisa memilih, beda boleh. Yang penting kita tidak boleh meleceh orang lain. Paham bang? Kita boleh. Itu memang kehendak Allah. Jadi beda-beda ulama rahmatun. Beda-beda umat ustadz rahmatun. Tinggal kita menyikapi. Gimana umat kok bingung? Nah kita arahkan. Kok dia bingung? Mungkin kurang wasilahnya, kurang ilmunya, kurang bisa memilih. Paham bang? Ya itu aja. Memang banyak di media ya. Ya itu banyak sekali beda-beda pendapat, beda-beda ustadz, beda-beda ulama, macam-macam. Itulah ilmunya Allah. Semakin cukup wasilahnya, cukup ilmunya ya kita diam saja. Ya beda semua kehendak Allah. Kita harus waspada. Jangan kita menyikapi yang negatif. Paham ya? Paham. Sampai dengan istri beda ya? Beda. Itu ya? Beda pendapat dengan istri ya, apalagi orang lain ya. Beda ya? Beda tuh. Itu rahmat dari Allah, so ya. Beda. Ngetan mulon ngetan. Itulah dunia. Kita sikapi dengan kalau hati kita baik, kita tenang. Enggak gegabah. Menyikapi itu. Enggak gegabah. Enggak ikut-ikutan. Kita punya pendirian. Bijak. Ada lagi? Abin. Bon. Bon. Jadi kesimpulannya bahwa kalau hati kita itu hidup, maka hati kita tenang. Nggak mudah galau. Kalau kita galau, mungkin hatinya semaput ya. Setengah hidup, setengah enggak. Ya,
galau, bingung. Jadi mungkin lampu kena angin mau mabit ya, gak tenang ya. Lampu ya, kena angin mau mabit nafsu, gak so terang. Kita terpengaruh jasmaninya bingung. Akan kembalikan lagi, harus kita hidupkan. Biar kita bisa tenang. Kalau tenang, bisa waspada. Waspada bisa menjaga diri. Bisa menempatkan diri. Bisa tahu dirinya. Banyak situ itu. Tahu dirinya, maka dia tahu kekuasaannya Allah. Mudah bisa sumeleh. Ya. Jadi mudah rujuk ilallah. Waktu senep rujuk ilallah. Seneng rujuk ilallah. Itu hati yang baik. Paham ya? Waktu senep nyalano corona, kalau corona rujuk ilallah. Ya. Kalau rujuk ilallah corona, ya. Rujuk ilallah, rujuk ilallah, rujuk ilallah. Itu tandanya hatinya hidup. Paham ya? Arju'u ilallah, tandanya hatinya hidup. Kita arju ila makhluk. Paham Jol? Ya, itu kesimpulannya. Pun ya, kemanfaat. Al-Fatihah.